Tempayan yang retak di suatu desa, hiduplah seorang petani yang dikenal karena kemampuannya menanam dan membudidayakan berbagai macam tanaman. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang sangat disayanginya, dan anak laki-lakinya itu pun sangat menyayangi ayahnya. Pada suatu hari, ketika anaknya sedang memperhatikan ayahnya yang sedang merawat tanamannya, dia mengungkapkan bahwa dia ingin seperti ayahnya pada suatu hari nanti. Ayahnya terkejut sekaligus senang mendengar keinginan anaknya itu. "Nak, benarkah yang kau katakan itu?" "Benar, ayah. Suatu hari nanti aku ingin seperti ayah." Menjadi petani yang sukses dan terkenal, seru anak kecil itu dengan penuh antusias. "Kalau begitu baiklah," kata petani itu sambil tersenyum. Dia pun meninggalkan apa yang sedang dikerjakannya dan kembali ke rumahnya. "Ayah, ayah mau kemana?" tanya anak petani itu bingung melihat ayahnya pergi meninggalkannya. "Kamu tinggal di sini sebentar, nak. Nanti ayah kembali," kata ayahnya sambil perlahan berlalu dari pandangannya. Sekitar setengah jam kemudian, petani itu kembali ke tempat di mana anaknya itu berada dengan membawa sebuah tempayan besar yang sudah lusuh dan berdebu. "Ayah, untuk apa ayah membawa tempayan besar yang sudah lusuh ini?" tanya anak petani itu dengan wajah yang penuh kebingungan. "Bukankah kamu ingin menjadi seperti ayah suatu hari nanti?" "Iya, ayah. Tapi apa hubungannya dengan ini?" "Ini misi pertamamu, nak. Coba kamu ambil air di sungai menggunakan tempayan ini," kata petani itu sambil tersenyum. "Tapi kenapa harus pakai tempayan ini?" "Ayah," tanya anak itu keheranan. "Mana tempayannya sudah retak lagi," kata anak itu sambil menunjukkan adanya retakan pada tempayan itu kepada ayahnya. Petani itu hanya tersenyum dan menjawab dengan singkat, "Lakukan saja seperti yang ayah pinta, nak. Suatu saat kamu akan mengerti." Meskipun anak itu ingin melontarkan lebih banyak pertanyaan kepada ayahnya itu, tapi dia memilih untuk diam dan menuruti apa yang diminta oleh ayahnya. Ia pun pergi ke tepi sungai untuk mengambil air menggunakan tempayan yang retak itu. Dan benar saja perkiraan anak itu. Ketika anak itu membawa air dengan tempayan itu, dia tidak pernah berhasil membawanya sampai ke rumah karena air yang dibawanya tersebut telah tumpah dan mengalir melalui retakan pada tempayan tersebut. Dan ketika dia sampai ke tempat yang dia tuju, air yang dia bawa hanya sedikit dan tidak cukup untuk mengairi semua tanaman milik ayahnya itu. Alhasil dia harus bolak-balik lebih sering ke sungai itu untuk mengambil air. Waktu pun terus berlalu. Celah pada tempayan itu pun semakin banyak dan besar. Dan semakin sulit untuk membawa cukup air ke ladang ayahnya. Lama-kelamaan anak itu pun merasa tidak tahan lagi dan menyatakan untuk menyerah kepada ayahnya. "Ayah, rasanya aku sudah tak sanggup lagi melakukan pekerjaan ini," kata anak itu kepada ayahnya yang sedang mengurus tanamannya. "Kenapa, nak?" tanya petani itu dengan tenang. "Tempayan yang ayah kasih retakannya sudah tambah banyak dan makin besar. Terus, tempayan itu sudah tidak bisa dipakai lagi, ayah. Air yang aku bawa selalu tumpah dari retakan di tempayan itu. Tetaplah pakai tempayan itu. Ayah, ini aneh sekali. Daripada pakai tempayan yang retak itu lebih baik beli yang baru saja." "Pakai tempayan yang retak itu sia-sia saja, ayah." "Kata siapa sia-sia, nak?" Lalu sang petani itu pun mengajak sang anak mengunjungi jalan yang biasa dia lalui ketika mengambil air. "Nak, coba kamu perhatikan, apakah kamu merasa ada yang berubah di sepanjang jalan ini?" Anak petani itu pun mulai memperhatikan dengan seksama. Dia mulai menyadari ada sesuatu yang berubah pada jalan itu. Ada berbagai macam tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan yang dia lalui untuk mengambil air. "Iya, ayah, memang ada yang berubah pada jalan ini."
Sekarang ada banyak tanaman yang tumbuh di jalan ini. Waktu kamu ke sini untuk pertama kalinya, tanaman-tanaman ini sudah ada atau belum? Tanya petani itu lagi. Belum, Ayah. Waktu pertama kali aku ke sini jalan ini masih kosong. Lalu kenapa sekarang jadi banyak tanaman begini? Gak tahu, Ayah, jawab anak petani itu singkat. Namun tiba-tiba anak petani itu bertanya kepada ayahnya dengan raut muka terkejut. Apa karena air yang tumpah dari tempayan itu, Ayah? Benar sekali, Nak, kata petani itu sambil tersenyum pada anaknya. Karena dari tempayan yang retak itulah kamu secara tidak sengaja menyirami jalan yang kamu lalui itu. Mendengar perkataan ayahnya, anak itu terlihat senang. Sekarang apa kamu sudah mengerti kenapa ayah menyuruh kamu mengambil air dengan tempayan yang retak? Sudah, Ayah. Ayah mau aku mengairi tanah di jalan ini kan, sehingga banyak tanaman yang tumbuh di sini kan? Mendengar jawaban anaknya itu, petani itu hanya tertawa. Itu juga termasuk. Tapi ada yang lebih penting dari itu, Nak. Apa itu, Ayah? Tanya anak itu bingung. Semua hal di dunia ini ada karena ada gunanya, Nak. Termasuk yang kita anggap tidak berguna. Gumam sang anak. Terlihat dari raut wajahnya anak itu sedang berusaha mencerna apa yang dikatakan oleh ayahnya itu. Kamu menganggap bahwa memakai tempayan yang retak adalah hal yang sia-sia kan? Tapi kenyataannya adalah karena ada retakan pada tempayan tersebut. Kamu telah berhasil menyuburkan lebih banyak tanah dan tanaman daripada ayah. Tapi ayah, tujuan saya kan bukan untuk mengairi tanaman di sepanjang jalan ini. Itu betul, Nak, jawab petani itu sambil tersenyum kepada anaknya. Tapi seringkali dalam hidup, apa yang kita lakukan dapat lebih bermanfaat untuk orang lain daripada sekedar memenuhi kepentingan kita sendiri. Anak petani itu hanya terdiam dan mengernyitkan dahinya. Coba kamu perhatikan. Dengan kamu secara tidak sengaja menyirami jalan ini dengan air, kamu telah menyuburkan berbagai jenis tanaman yang nantinya akan menjadi sumber makanan serta tempat tinggal bagi berbagai jenis hewan. Bukankah hal itu lebih bermanfaat daripada hanya sekedar menyirami tanaman di ladang kita sendiri? Benar juga katamu, Ayah, jawab anak itu sambil tersenyum. Dan ingat, Nak, jangan pernah meremehkan apapun dan siapapun di dunia ini, karena sejelek atau serusak apapun itu, mereka berguna di mata Tuhan. Penulis, Albert Santoso.